Halo, assalamualaikum. Ya masih dengan saya Cak Pri. Di sini saya sedikit mau berbagi tips pada teman-teman. Bagaimana cara kita ya memulai usaha baru ya untuk para pemula yang mau menentukan bisnis ya. Di sini saya sedikit mau berbagi tips. Cara yang pertama adalah teman-teman pilih produk-produk yang lagi tren ya, yang lagi laku sebanyak mungkin. Nanti supaya bisa dijadikan referensi teman-teman, supaya kita tidak bingung ya. Nanti sesuaikan dengan passion teman-teman, mana yang cocok ya. Kalau pilihannya sedikit nanti kan jadi sulit ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah kita bicara adalah sasaran atau pangsa pasar kita ya, segmen kita mau kemana nih teman-teman, supaya kita bisa menentukan apakah nanti produk yang kita pilih itu sudah sesuai dengan segmen. Itu sangat penting teman-teman, karena itu juga salah satu dasar di mana bisnis Anda bisa berjalan dengan baik. Kemudian di poin ketiga adalah manajemen ya. Manajemen Anda menentukan bagaimana Anda memanage operasional dan juga finansial. Yang pastinya di situ teman-teman juga membentuk sebuah konsep bisnis sesuai dengan produk yang Anda pilih dan pastinya juga segmen pasar yang teman-teman tentukan. Di dalam konsep ini saran saya adalah coba sesuaikan dengan kriteria Anda. Jangan terlalu muluk-muluk teman-teman, karena ketika kita paksakan, bisnis itu akan sulit teman-teman. Menurut saya bisnis itu adalah berjalan ya, jalan dulu, karena bisnis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam gambaran itu mulus ya, kadang ada batu kerikil, sampai juga mungkin ada yang batu yang besar atau hambatan yang sangat ya cukup mengganggu ya teman-teman ya. Di situ dengan adanya manajemen ya dan juga konsep, kita padu-padankan teman-teman untuk menghadapi problem-problem yang akan terjadi nantinya. Yang berikutnya adalah kita tentukan strategi. Bagaimana cara kita menjalankan bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Dari mana kita menganalisa dari segmen dan juga produk. Kemudian kita jalankan program jangka pendek dan juga jangka panjang ya. Jadi dalam jangka pendek itu mungkin ketika ada problem-problem ya, kita langsung bisa switch teman-teman. Kita tidak perlu lama-lama nih ya menunggu sampai bisnis ini berjalan sesuai dengan harapan. Ketika kita memiliki sesuatu yang idealis ya, menurut saya teman-teman juga harus realistis ya, dalam harapan Anda memiliki konsep yang sangat menarik. Pada saat berjalan muncul sebuah kendala yang menghambat laju dari bisnis teman-teman. Di dalam bisnis pastinya kita membutuhkan sebuah profit ya. Maka dari itu saya sampaikan bahwa kita harus realistis teman-teman. Kita rubah. Yang terpenting bisnis itu bisa bertahan alias survive teman-teman. Untuk bisa survive itu kita juga membutuhkan sebuah mental yang baik, mental yang sangat kuat ya. Kalau saya bicara itu adalah sebuah fundamental mindset ya, sehingga ketika kita terpuruk ada semangat yang selalu membuat kita kuat. Ada harapan-harapan yang selalu muncul ketika kita
gagal. Karena bagi saya hasil itu bukanlah akhir teman-teman, tapi bagaimana kita berproses. Hasil merupakan buah dari perjuangan kita. Mungkin usaha yang kita lakukan sudah baik, sudah benar, tapi kadang keberuntungan tidak berada di pihak kita. Tapi tetap jangan menyerah teman-teman. Tetap jalankan sesuai dengan konsep yang teman-teman jalankan dari awal, yaitu bisnis yang sudah Anda tentukan semua teman-teman. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, dari semua yang sudah kita sampaikan, teman-teman jangan lupa melakukan sebuah pengawalan ya. Di dalam bisnis jalankan pengawalan sehingga kita bisa membuat analisa yang real teman-teman. Dengan cara bagaimana? Catat. Ketika bisnis Anda mengalami peningkatan, catat apa yang sudah Anda lakukan hari ini, apa yang sudah Anda lakukan pada saat itu sehingga bisnis itu bertumbuh. Sebaliknya teman-teman, ketika bisnis itu turun, Anda juga catat kenapa bisnis itu bisa turun, apa yang Anda lakukan, keadaan apa yang saat itu terjadi teman-teman. Jadi karena itu tulisan yang kita buat ya, mestinya kita mau membaca teman-teman. Kapan waktu membacanya? Ketika waktu senggang, ketika santai. Dibaca, kita analisa apakah dari awal sampai akhir bisnis yang Anda jalankan sesuai dengan konsep, sesuai dengan segmen yang sudah Anda tentukan, dan juga mungkin strategi yang Anda terapkan sudah betul. Lakukan sampling, lakukan kuesioner sehingga Anda bisa mendapatkan informasi akurat teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang lagi startup untuk memulai bisnis baru ya, saya doakan semoga lancar. Dan juga semoga konten ini bisa membantu teman-teman. Salam sukses dan sehat selalu. Kita bertemu di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.